Reading comprehension adalah ujian yang menguji kemampuan kita dalam membaca, menganalisis, serta menjawab soal berdasarkan wacana yang disajikan. Dalam reading comprehension TOEFL PBT terdapat 4-5 wacana yang nantinya akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Panjang wacananya sekitar 200 hingga 250 kata. Bagaimana ya cara mudah mengerjakannya? Hello everyone, mari kita mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal reading comprehension dalam TOEFL PBT bersama saya Ali Fikri. Oke, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa yang namanya reading comprehension dalam TOEFL PBT nantinya akan membuat kita harus memahami unsur-unsur atau informasi penting yang terdapat dalam sebuah wacana. Biasanya soal-soal yang ditanyakan itu seperti mencari gagasan pokok, gagasan penjelas, mencari makna dari suatu kata, serta menentukan informasi spesifik berdasarkan informasi yang ada dalam wacana tersebut. Nah, nantinya wacana-wacana tersebut juga pastinya akan membahas berbagai macam topik. Di antaranya ada sains dan ilmu pengetahuan, teknologi, pemerintahan dan budaya, geografi, serta ilmu-ilmu sosial dan ekonomi. Tapi biasanya apapun yang dibahas pastinya akan berkaitan dengan yang terjadi di Amerika Utara, khususnya di negara Amerika Serikat dan juga Kanada. Nah, soal dalam reading comprehension ini pada dasarnya tidak untuk dibaca semua. Artinya walaupun nanti disajikan sebuah paragraf yang panjang, tadi 200 sampai 250 kata, sebenarnya tidak perlu dibaca semua. Karena untuk bisa menjawab soal-soalnya, yang terpenting adalah menguasai apa yang ditanya sekaligus mencari frasa dari kata kunci yang ditanyakan di dalam wacananya. Nah, berikut saya coba sampaikan beberapa rahasia bagaimana kita bisa menjawab soal reading comprehension dengan strategis. Hal penting yang harus diingat untuk mendapatkan nilai maksimal dalam reading comprehension TOEFL PBT adalah timing. Kita tahu bahwa soal ini akan berbasis waktu. Jadi ada waktu 60 menit untuk mengerjakan soal-soal reading tersebut. Pastinya berarti Anda juga harus bisa memilah mana bacaan yang Anda akan kerjakan duluan. Jadi karena tadi akan ada 4 atau 5 wacana, sebaiknya pilihlah dulu wacana-wacana yang paling dekat dengan Anda. Artinya banyak informasi atau kata-kata di dalamnya yang lebih mudah Anda pahami dibandingkan wacana lainnya. Selanjutnya perhatikan bahwa setiap pertanyaan itu disusun berdasarkan jenis-jenisnya. Ada pertanyaan yang menanyakan gagasan pokok, ada pertanyaan yang menanyakan makna kata, ada juga pertanyaan yang menyatakan rujukan dari kata itu sebetulnya siapa. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kita harus mengerjakannya juga secara strategis. Artinya misalnya untuk soal-soal yang misalnya hanya menanyakan gagasan pokok dari suatu paragraf, itu bisa loh langsung kita pilih kerjakan karena ternyata gagasan pokok itu hanya ada di dalam kalimat pertama. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut lagi. Nah, terus berikutnya juga untuk kata atau soal yang berhubungan dengan kata. Nah, untuk berhubungan dengan makna kata ini sebetulnya saat kita memahami satu kalimat yang mengandung kata tersebut, andai kata kita memahami makna kontekstualnya, maka soal seperti itu juga dengan mudah dikerjakan. Pastinya Anda harus fokus pada satu wacana sebelum berpindah ke wacana lain. Kenapa? Jangan sampai justru ketika Anda membaca satu wacana tapi tidak jadi mengerjakan, lalu Anda pindah ke wacana lain, lalu Anda berniat balik lagi ke wacana tersebut, sesungguhnya itu sangat membuang-buang waktu. Karena yang paling benar itu adalah jika kita sudah fokus pada satu wacana, seharusnya kita bisa menjawab semua soal-soalnya. Karena semua soal-soalnya tadi itu berkaitan erat dengan wacana tersebut. Kunci yang kedua adalah konsentrasi. Kita tahu bahwa reading comprehension adalah bagian terakhir dari ujian. Setelah Anda pertama kali masuk ujian lalu mengerjakan soal listening comprehension, dilanjutkan dengan grammar yang cukup memeras otak,
Maka bagian terakhir reading comprehension ini tentu perlu konsentrasi. Apalagi soalnya disajikan dalam bacaan yang juga tersaji dalam font yang mungkin kecil-kecil menurut sebagian orang. Dan juga kita lihat ada deretan kata-kata yang banyak yang biasanya membuat orang menjadi sulit berkonsentrasi. Nah, maka dari itulah paling penting bagi kita untuk membiasakan diri membaca wacana-wacana panjang khususnya yang di dalam kertas tertulis. Jadi buat Anda yang biasa membaca digital, maka Anda bolehlah berlatih kembali untuk membaca koran serta misalnya membaca-baca tulisan-tulisan yang disajikan dalam soal-soal TOEFL PBT. Karena apa? Apabila Anda sudah mulai kehilangan konsentrasi, maka ketelitian Anda dalam mencari frasa kata yang ditanyakan maupun mencari kata kunci dari jawaban di dalam wacana tersebut pastinya nanti akan terganggu. Demikian tadi 2 strategi yang patut Anda gunakan dan Anda aplikasikan ketika mengerjakan soal TOEFL PBT Reading Comprehension. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana cara efektif dalam mengerjakan berbagai jenis soal. Mulai dari main idea, restatement, dan juga word meaning dalam video-video berikutnya. So, stay tuned!